Hai semuanya, balik lagi di Rara Podcast. Kali ini kita akan membahas tentang sosok perempuan hebat yang sedang merintis menjadi content creator. Dan konon katanya followersnya sudah sangat banyak loh teman-teman. Langsung aja kita sambut, dia bestie aku, Moi. Hai, halo semuanya, kenalin aku Moi. Ya, aku senang banget bisa diundang di Rapot. Untuk Rara, makasih ya udah ngundang aku ke podcast kamu, ini suatu kebanggaan. Aku juga super happy bisa kedatangan sosok Moi yang katanya super sibuk ya. Enggak juga kok. Gimana Moi kabarnya? Alhamdulillah baik ya, seperti yang kalian lihat. Untuk Rara, bagaimana Rara kabarnya? Aku super happy, baik, syukur alhamdulillah. Gimana kesibukan kamu akhir-akhir ini Moi? Aku cuma lagi sibuk biasa ngonten ya guys. Sekaligus aku juga lagi sibuk banget karena sedang menjalankan penelitian di kampus gitu. Jadi masih sering bimbingan segala macam. Semangat untuk penelitiannya ya Moi, semoga lancar. Amin. Oke, langsung kita lanjut ya. Moi, nih kenapa sih kok tertarik banget sama bidang konten creator? Kenapa Moi mau menekuni itu? Awalnya sih aku coba-coba ya awalnya sih gabut ya. Dari awalnya tuh waktu zaman COVID ya, karena kan kita nggak bisa keluar nih. Ya betul. Kesempatan lah ya di situ ya. Terus juga zamannya PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Di situ aku melihat peluang, kayak aku ini suka bikin video gitu, karena awalnya aku main Musical.ly sebelum ada TikTok tuh aku main Musical.ly guys, by the way. Tapi ya mungkin bagi sebagian orang udah tahu Musical.ly ini apa gitu. Jadi ya awalnya sih gabut-gabut aja sih, kayak iseng-iseng gitu. Dan ternyata boleh juga nih, emang ini passion aku ternyata gitu. Pasti kamu mendapatkan, oh ini ternyata banyak yang like, komen gitu ya. Awalnya sih ya nggak segampang itu ya guys, karena mungkin kita pasti punya jalan awal ya kan. Ya, betul. Tapi mungkin karena aku berusaha dan terus menerus upload konten, jadinya ya alhamdulillah banyak yang like, banyak yang komen, banyak yang share juga. Oke, nah pasti setiap jalan yang kita pilih itu ada tantangannya dong. Pasti dong. Nah kalau perjalanan Moi ini gimana nih tantangannya selama merintis menjadi content creator? Tantangannya itu yang pertama ada di konten yang kita udah bikin susah payah, dan ternyata itu yang FYP gitu ya. Oke, dan bahkan betul. yang konten yang kita buat iseng-iseng, yang kita ya udah asal post aja nih, itu malah FYP gitu loh. Yang gak kita harapin FYP malah FYP. Terus yang paling aku bikin sampai nangis itu pernah akun aku banned. Oh, kenapa itu? Karena mungkin aku nggak tahu ya, mungkin kan karena konten karena TikTok ini mungkin sensitif gitu. Jadi aku waktu itu semasa sekolah buat kontennya, mungkin karena ya tahu tren-tren dance gitu, mungkin karena masih sekolah nih, jadi kayak nggak bisa nih, TikTok nggak bisa nerima gitu. Jadinya awalnya videonya yang ke-banned tuh lama-lama jadi TikTok aku yang keblokir gitu. Tapi alhamdulillah ada solusinya, bisa balik lagi nih, walaupun harus nangis dulu gitu. Pernah nggak sih kamu ngerasain dapet hate comment dari orang-orang? Itu udah pasti ya, sakit hati, nangis gitu? Itu pasti, cuman kalau sampai nangis alhamdulillah aku enggak ya. Tapi itu justru bagus, karena bikin aku lebih semangat ya. Terus juga lebih berhati-hati dalam membuat konten, dalam berbicara, karena kan ini kan digital ya. Iya betul. Digital itu bahaya banget. Jadi kita sebagai content creator tuh harus kayak berusaha buat yang baik-baik lah. Terus juga biar yang nonton juga ikut-ikutan jadi ngejalanin hal yang baik gitu. Karena kadang tuh content creator membawa efek positif kepada para penontonnya ya Mo. Jadi harus memberikan contoh yang baik untuk para penonton. Nah nih aku tuh denger nih dari orang-orang di kampus, katanya Moy magang lagi gitu kan ya? Iya. Di media ya kalau nggak salah ya? Betul, medianya nggak bisa aku sebutin ya, mohon maaf. Oke, sip. Nah terus Moi magang jadi content creator lagi PI, itu gimana Moi cara bagi waktunya? Itu kan sangat luar biasa, nguras tenaga ya? Ya
pinter-pinter manajemen waktu sih Ra. Jadi kita harus bikin tabel gitu. Biasanya sih aku dari Canva gitu loh Ra. Oh iya. Jadi aku susun hari ini apa aja yang harus aku kerjain gitu. Kadang kan magang tuh nggak setiap hari guys. Ra juga aku magang nggak setiap hari. Jadi ada hari-hari tertentu di mana aku lagi nggak kuliah gitu. Kalau masalah PI aku biasanya diselesain di hari di mana aku lagi kuliah gitu sih. Jadi pakai journal planner ya? Iya betul. Nah sekarang kan followers kamu udah lebih dari 10.000 ya katanya ya. Aku juga lihat nih di TikTok kamu ya Moy ya. Aduh banyak banget ya. Nah Amin. di angka 10.000 tuh pasti udah pernah dong mendapatkan endorse dari beberapa brand. Boleh ceritakan gimana pertama kali kamu dapet endorse, habis gitu apa aja tantangannya, terus brand apa mungkin bisa di-spill ke teman-teman ya? Oke, jadi brand pertama yang aku dapetin itu brand Macarizo. Kan ya brand Macarizo Iya, kalian semua juga bisa tahu. Dan itu tuh pas aku menyentuh di 10.000 ya kalau nggak salah 10.000 atau bahkan 5.000 ke atas, itu aku udah lupa banget. Itu zaman aku sekolah Ra. Di 2000 berapa ya? 2021 atau 2022 gitu. Itu tuh awalnya brand Macarizo dan itu dia ngirimin aku produk banyak banget dan ya emang produk yang aku pakai. Terus tantangannya sih jadi keteteran ya karena kita harus ngupload semua video dalam beberapa minggu gitu. Oh ada targetnya ya berarti betul ya. Terus juga kita harus mikirin konsepnya tuh mau bagaimana gitu. Kadang nggak semua KOL itu ngasih kita briefnya gitu. Terus gitu. Next aku pernah, salah satunya aku juga pernah endorse brand besar, yaitu Jiniso. Aku tahu, aku pernah pakai roknya juga bagus, lucu banget ya itu ya. Iya, Jiniso kan kita semua orang udah tahu ya. Terus juga BA-nya tuh Fuji, terus siapa lagi? Asmara Gen Z sekarang tuh lagi juga kan. Betul banget, ya sih itu paling. Ya itu aja. Ada beberapa lagi, cuman ya masih banyak banget kalau aku bilang di sini gitu. Oke, Moi, mungkin bisa kasih pesan-pesan untuk para penonton, apapun pesan dari Moi yang mungkin bisa mereka dengar dan mereka contoh gitu. Oke, buat temen-temen nih ya, kan banyak nih yang pasti yang punya TikTok, dan sebenarnya kita kalau bikin TikTok tuh nggak usah ngarep FYP sih. Justru kalau misalkan aku nggak ngarep FYP itu malah beneran FYP. Tapi kalau kalian emang bener-bener mau merintis sebagai content creator atau bisnis, karena kan kayak afiliator nggak sih? Iya betul. Keranjang kuning, kalian bisa dapat pendapatan dari keranjang kuning tersebut gitu. Kalian harus banyak-banyakin konten, setiap hari harus ngupload, konsisten gitu ya. Terus itu kalian harus berpikir konsep-konsepnya gitu, yang menarik nih biar yang nonton tuh pada pengen check out nih gitu. Yang penting sih kalian harus semangat, nggak boleh kayak awalnya konsisten tapi tiba-tiba kayak aduh males nggak ada yang nonton, itu jangan ya guys, karena harus tetap semangat gitu. Karena kalau kita kan nggak tahu ya kapan rezekinya datang, kita nggak ada yang tahu. Tapi yang udah pasti kalian semua udah punya rezeki masing-masing gitu. Mungkin kalau kalian yang gagal dalam dunia content creator ini, mungkin ini membuka jalannya ya kan gitu. Jadi harus syukuri apapun keadaannya gitu sih. Betul, karena kan kita juga tahu berapa content creator udah merintis dari 2020, tapi ternyata dia baru bisa sukses di 2025 tahun loh untuk mendapatkan kesuksesan itu ya Moi ya. Karena semuanya nggak ada yang instan guys. Betul sekali. Kayak Moi mulai di tahun berapa Moi? Aku mulai di tahun 2020 dan itu tuh aku 2020 nggak cuma di satu akun, karena di satu akun tuh sebenarnya aku nggak berkembang gitu. Jadi aku bikin akun baru, jalan baru ya. Dan akhirnya aku berkembang di akun tersebut. Keren banget obrolan hari ini. Banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari pelajaran Moi ya teman-teman. Mulai dari konsistensi, cara menghadapi komentar negatif dari para teman-teman, sampai gimana kamu bisa tetap jadi diri sendiri dan juga membuat jalan baru karena di akun sebelumnya nggak pernah FYP gitu kan. Oke, mungkin cukup segitu dulu podcast hari ini. Nanti kita bisa lanjut episode-episode selanjutnya.
Sampai bertemu di Rapot. Rapot. Dadah.